Apakah dia tidak menyukai kalung itu? Apakah itu sebabnya dia membuangnya? Apakah itu tidak mahal untuknya? Dia pikir safir akan menjadi warna yang indah pada kulit tembus pandangnya yang indah yang membuat batu giok paling putih malu. Tidak, aku tidak mau. Dia segera kembali ke cara lamanya. Melihat ini, Faron Tan menyembunyikan senyum yang mengancam akan mengangkat bibirnya. Dia mencoba menarik kembali pergelangan tangannya, tetapi cengkeramannya sekuat besi. Tapi sentuhannya lembut, seperti belayan lembut. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan segera menyesalinya. Dia sangat tampan, dia tidak tahu harus berkata apa. Perlahan tapi pasti, dia mendapati dirinya tersesat di dalam matanya. Itu dipenuhi dengan kegelapan, namun dia tidak bisa tidak menemukan keindahan di dalamnya. Benar-benar terpikat olehnya, dia tidak menyadari bahwa dia telah membungkuk. Baru setelah bibirnya berada di dekat telinganya, dia menjadi tegang. Dengan suara rendah dan serak, dia berbisik, "Jika kamu mengembalikan kalung itu, aku akan melemparkannya ke laut." Livia berkedip, merasakan wajahnya memerah karena kedekatan mereka. Dia mendorongnya menjauh, dan dia melepaskan cengkeramannya padanya. Setidaknya dia menjaga jarak. Tapi apa yang salah dengan dia? Kenapa dia berdiri begitu dekat dengannya sebelumnya? "Jangan sentuh aku," dia bergumam, membalikkan punggungnya untuk menyembunyikan ekspresinya. Dan tanpa menunggu balasannya, dia melangkah ke kamar mandi. Faron Tan berdiri di ujung lorong, sedikit tercengang bahwa dia ditinggalkan dalam debu. Apakah dia baru saja meninggalkannya? Alisnya berkerut dan dia berjalan menyusuri lorong untuk bersandar di dinding dan menunggunya. Tangannya mengacak-acak rambutnya, dia tidak percaya dia sedang menunggu seorang wanita di luar kamar mandi. Dia merasa seperti anak SMA yang pusing menunggu orang yang ditaksirnya memberikan sapu tangannya. Begitu Livia masuk ke kamar mandi, dia membuka kancing rambutnya. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri ketika kunci gagaknya jatuh di punggungnya, beberapa tetes anggur jatuh darinya. Dia meringis karena bau alkohol yang menyengat dari tubuhnya. Livia tidak berharap malamnya akan penuh dengan pengkhianatan dan gosip kiri dan kanan. Tetapi dia tidak berharap itu akan berubah menjadi masam dalam 10 menit. "Terserah, setidaknya aku memberi Leoni hadiahnya," dia bergumam sambil mulai membersihkan wajah dan rambutnya. Air dan sabun telah merubah rambutnya yang menjadi berantakan dan kaku karena anggur yang dituang Tio Brahmantio. Meskipun tidak membuat bersih sekaligus, tapi setidaknya baunya sudah hilang. Air telah membersihkan rias wajahnya, meninggalkan wajahnya tanpa produk apapun. Livia meringis melihat kantung mata di bawah matanya. Dari semua malam yang tak berujung, dia jarang tidur nyenyak. Itu sebabnya dia biasanya bangun di sore hari, dia hanya tertidur setelah berbaring di tempat tidur setidaknya selama beberapa jam. Tepat ketika dia akan keluar dari kamar mandi, Marisa masuk. Dia tampak sibuk menyeka air mata dari matanya, terisak pada dirinya sendiri saat dia memegang gaunnya untuk berjalan lebih mudah. Livia menatap wanita putus asa di depannya. Keduanya sendirian di kamar mandi besar yang 2 kali ukuran kamar tidur sedang. Dia ingat terakhir kali mereka berdua bersama. Itu adalah malam yang sama ketika Livia mengkonfrontasi Marisa dengan penemuan orang tua kandungnya. Ayahnya tidak meninggalkannya. Faktanya, dia berusaha mati-matian untuk menghubungi Marisa tetapi wanita itu menolak untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Dan ketika Marisa mengetahui Livia tahu yang sebenarnya, dia segera mencari bantuan Tio Brahmantio. Satu hal mengarah ke yang lain, dan segera, Livia ditelanjangi dan diusir dari rumahnya. Ketika Marisa mengangkat kepalanya dan mundur beberapa langkah, mulutnya terbuka karena terkejut, seolah tidak percaya bahwa dia hanya berdua dengan Livia. Livia menyilangkan tangannya dan mengangkat alis.
Kenapa dia berpura-pura terkejut melihatnya? Dia tahu Marissa tidak tuli dan dia juga tidak memiliki masalah pendengaran. Varontan mengumumkan dia akan membawanya ke kamar mandi, jadi Marissa seharusnya tahu dia sudah ada di dalam. Halo. Marissa dengan malu-malu menyapanya, kepalanya sedikit terselip untuk menggambarkan seorang wanita yang sopan dan sehat. Livia memperhatikan air mata dan bibir yang bergetar. Dia sudah tahu apa yang terjadi. Seperti biasa, Marissa tidak bisa menahan hinaan dari teman-temannya setelah Varontan menunjukkan betapa tidak menyenangkan gaunnya. Orang-orang mungkin mencabik-cabiknya dan sekali lagi, pemeran utama wanita tidak bisa menangani kritik dari rekan-rekannya. Marissa selalu digambarkan sebagai wanita yang lembut, manis dan tidak berbahaya. Dia tidak bisa menangani masyarakat atas yang keras dan menikam dari belakang. Dia terisak, "Aku minta maaf telah mengenakan gaun yang sama denganmu. Itu bukan salahmu," Livia berkata dengan cemberut. Mengapa wanita ini meminta maaf? Gaunnya diumumkan secara publik di televisi nasional. Bukankah seharusnya Livia yang meminta maaf? Oh, kurasa kau benar. Marissa dengan gugup mengoceh. Kalau begitu aku minta maaf atas perilaku Tio Bramantio. Kamu tahu, dia biasanya tidak pemarah dan jahat. Simpan itu. Livia menghela nafas, tidak ingin mendengar alasan. Tentu saja, dia akan tahu bahwa dia biasanya tidak pemarah. Tio Bramantio hanya menunjukkan sisi baiknya padanya. Livia mendapatkan ujung tongkat yang lebih keras. Dia tidak bisa tidak mempertanyakan perilaku Marissa. Mengapa Marissa selalu begitu baik? Dia adalah kebalikan dari Livia. Alih-alih kemandirian yang sengit, Marissa mengalirkan rasa manis yang menenangkan yang membuat pria lebih dekat. Dia meminta maaf untuk hal-hal yang bukan salahnya, dan dengan senang hati akan disalahkan dan jatuh karena sesuatu. Livia dengan getir berpikir dalam hati, apakah itu sebabnya Tio Bramantio sangat mencintainya? Karena Marissa begitu naif dan murni, dipenuhi gula dan semuanya enak? Ketika Livia menyadari betapa canggung suasananya, dia memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Nikmati sisa malammu di sini. Dia dengan singkat berkata, berjalan melewatinya, tetapi begitu dia melakukannya, Marissa buru-buru meraih lengannya dengan panik. Tunggu, jangan pergi, ya ampun, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin menarik perhatianmu. Aku hanya ingin menjernihkan kesalahpahaman, lepaskan saya. Livia mengabaikan omelan panik Marissa. Mendesis kesakitan, dia menarik lengannya ke belakang. Sial, apakah dia harus meraih lengan yang sama dengan yang digenggam Tio Bramantio dengan keras? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud, Marissa berteriak, suaranya meninggi dari sebelumnya. Bibirnya bergetar karena rasa bersalah, matanya bergetar, dan dia sepertinya berada di ambang kehancuran lagi. Tio Bramantio, yang telah menunggu di luar pintu kamar mandi, segera menggedor pintu kamar mandi ketika dia mendengar keributan keras di dalam. Sayang, kamu baik-baik saja? Dia dengan cemas bertanya. Dia ingin berjalan di sana, tetapi Varontan ada di ujung lorong mengawasinya. Livia merasakan tatapannya menjadi gelap pada nada suaranya. Bahkan ketika dia berada di rumah sakit selama 3 minggu, setelah kecelakaan yang mengerikan, Tio Bramantio bahkan tidak memiliki tingkat kekhawatiran dan ketakutan dalam suaranya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.